Apa aja jenis pasar saham yang ada di Bursa Saham Indonesia? Mungkin pengetahuan ini nggak penting-penting amat, tapi ini bisa menambahkan pemahaman kamu tentang pasar modal di Indonesia, supaya kita bisa jadi investor saham yang semakin baik. Pasar saham layaknya sebuah pasar, yaitu tempat kita bertransaksi jual dan beli. Cuma objek jual belinya ya surat kepemilikan perusahaan yang disebut dengan saham. Meskipun terkesan keren karena kesannya kita bisa jual beli bukti pemilikan perusahaan. Tapi jangan bayangin kalau transaksi saham itu cuma milik orang kaya doang. Memang objek jual belinya itu kalau ditotal bisa jadi sangat besar nilainya, bisa sampai triliunan nilainya. Tapi nilai triliunan itu kan dipecah jadi banyak lembar saham, bahkan sampai ratusan ribu lembar saham. Jadinya harga per lembar sahamnya pun jadi murah. Contohnya saham S Hardware saat konten ini dibuat memiliki kapitalisasi pasar sekitar 13 triliun rupiah. Tapi jumlah lembar saham dari S Hardware ini yang diperdagangkan adalah sebanyak 17 miliar. Maka jika dibagi antara kapitalisasi pasar dengan jumlah sahamnya, harga sahamnya 765 rupiah. Harga 765 rupiah itu merupakan harga satu lembar saham, karena aturan di Bursa Efek Indonesia yaitu jumlah minimal pemilihan lembar saham adalah satu lot. Maka modal yang perlu kamu keluarkan untuk memiliki saham S Hardware adalah 76.500 rupiah, karena satu lot sama dengan 100 lembar saham. Ketika kamu sudah membeli saham S Hardware ini, kamu pun tercatat sebagai pemilik perusahaan ini, meskipun kamu cuma punya satu lembar saham perusahaan ini. Keren kan? Itulah keajaiban bursa saham. Kamu bisa dengan mudah punya perusahaan dengan modal yang minimal. Nah, kembali lagi ke jenis pasar di Bursa Saham Indonesia. Sebagian besar transaksi jual beli saham itu berlangsung di salah satu pasarnya, yaitu pasar reguler. Pasar reguler ini merupakan salah satu dari beberapa jenis pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lalu, apa aja jenis pasar yang ada? Pasar saham di Indonesia pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis pasar, yaitu pasar saham perdana dan pasar saham sekunder. Pasar saham perdana ada juga yang menyebutnya pasar primer. Pada pasar primer ini, perusahaan akan menjual saham baru kepada publik untuk pertama kalinya. Nah, kalau kamu pernah dengar istilah IPO, maka saham-saham yang dijual pada pasar perdana ini bisa disebut juga saham-saham IPO. Dan dapat dikatakan bahwa pasar perdana merupakan pasar yang mempertemukan antara pemilik perusahaan awal dengan para investor. Jika pasar perdana mempertemukan antara pemilik perusahaan awal dengan investor, maka pasar sekunder mempertemukan antara investor dengan investor. Jenis pasar sekunder secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar nego. Sebagian transaksi pasar yang terjadi itu berlangsung di pasar reguler. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pasar reguler, tunai, sama nego? Pertama, pasar reguler. Transaksi di pasar reguler akan berlangsung melalui bursa saham, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia. Pada saat proses tawar-menawar dilakukan, mekanisme yang digunakan adalah menggunakan Jakarta Automated Trading System. Biasanya, proses transaksi selesai di hari ketiga bursa setelah transaksi terjadi. Harga jual maupun beli saham telah ditetapkan langsung oleh setiap pialang. Kemudian, harga yang sudah pasti akan ditampilkan oleh pialang saham di papan elektronik Bursa Efek Indonesia untuk dilihat secara umum dan lebih transparan. Sedangkan bid dan offer pada pasar reguler bergerak sesuai dengan situasi pasar saat itu. Untuk menghindari spekulasi harga yang berlebihan, Bursa Efek akan menetapkan harga berdasarkan istilah batas atas serta batas bawah atau biasa disebut auto rejection. Lalu pasar tunai.
Pada pasar tunai, pembayaran dilakukan secara tunai atau cash settlement, yaitu pembayaran dilakukan pada saat transaksi terjadi. Pasar tunai juga memiliki mekanisme tawar-menawar seperti pada pasar reguler, namun prosesnya lebih singkat karena tidak memerlukan waktu penyelesaian transaksi seperti pada pasar reguler. Transaksi pasar tunai dilakukan dengan sistem lelang. Yang ketiga adalah pasar nego. Token yang digunakan pada kondisi tawar-menawar atau perdagangan di pasar negosiasi menggunakan kurs terakhir di pasar reguler. Selain itu, pasar negosiasi juga memiliki kelebihan, yaitu dapat memperdagangkan saham dalam jumlah kecil atau sedikit. Penyelesaian transaksi pada pasar negosiasi dilakukan secara bilateral antara pihak pembeli dan penjual. Itulah jenis-jenis pasar saham yang ada di Indonesia. Sekarang kamu sudah tahu kan ada beberapa jenis pasar yang ada di bursa saham di Indonesia. Dan sebagian besar transaksi saham berjalan pada pasar reguler. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kamu, terutama untuk menambah pengetahuan kamu.